Saya katakan ada bir yang halal. Ada pesan masuk ke media sosial saya. Bib, ada bir yang halal nggak? Ini pesan saya yakin dari pemuda tersesat. Mereka mencoba mencari celah. Tapi saya tidak kehabisan akal. Saya menjawab juga dengan mencoba mencari celah jawabannya. Saya katakan ada bir yang halal, yaitu albir. Albir artinya kebaikan. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Di antaranya, misalnya, kalau Anda buka surat Al-Baqarah ayat 177, di sana dijelaskan bahwa seorang muslim harus melakukan kebaikan. Apa kebaikan itu? Dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah dan melakukan ibadah-ibadah secara sosial, memberi orang yang membutuhkan, menolong orang yang sakit, dan lain sebagainya. Nah, pemuda tersesat masih tidak puas. Dia masih mencari celah. Kemudian dia tanya, emang albir itu memabukkan? Kayak bir? Kata saya, ya, dia juga memabukkan. Tapi mabuknya tidak kayak bir. Bir itu memabukkannya dalam pengertian yang negatif, karena dia menghilangkan akal. Padahal akal itu nikmat terbesar manusia. Kok malah Anda hilangkan? Bir nggak menyelesaikan masalah. Dia hanya melupakan masalah. Saat kita sadar, kita akan datang masalah itu bahkan jauh lebih besar lagi, karena sempat kita lupakan, sempat kita tunda menyelesaikannya. Tapi kalau albir, dia mabuk yang positif. Mabuk yang positif seperti mabuknya para sufi dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda melakukan kebaikan atas dasar cinta kepada Allah, maka Anda akan merasakan kenikmatan seperti orang yang mabuk. Oleh karena itu, kalau kita baca syair-syair para sufi, misalnya dari Jalaluddin Rumi, seorang sufi Persia yang paling besar dan paling populer, dia katakan begini, mereka yang tidak mabuk oleh cinta Tuhan hanya akan melihat wajah mereka sendiri. Artinya, orang yang tidak melakukan kebaikan hingga kemudian dia mabuk akan Tuhan, dirinya diliputi oleh Tuhan, maka dia melihat segala sesuatu biasa saja. Kalaupun indah, oh ya indah. Tapi kalau orang yang dibuat mabuk oleh cinta, ketika dia melihat keindahan, dia akan menyebut nama Allah. Karena dia tahu bahwa yang melukis keindahan ini adalah Allah. Dia melihat segala sesuatu yang terlihat di matanya Allah. Ada orang miskin, dia melihat ada Allah di sana sehingga dia memberi makan orang miskin itu. Karena Allah katakan dalam salah satu hadis qudsi, berilah makan aku. Bagaimana cara memberi makan Allah? Berilah makan orang-orang yang miskin, kata Allah. Kemudian di puisi yang lain, Rumi katakan begini, lihatlah wahai Paduka, dari cawan anggur cintamu jiwaku berenang, meninggalkan kerangka raga lempungku. Artinya, diri ini hanyalah tanah lempung, kata Rumi, yang suatu hari akan mati dan akan tiada. Maka marilah kita, kata Rumi, mati sebelum raga ini kehilangan nyawanya. Artinya mematikan ego kita dan kemudian menjadikan diri kita dipenuhi oleh cahaya-cahaya Tuhan. Jadi orang yang mabuk albir, mabuk kebaikan, dia akan seperti seorang yang mabuk, akan lupa akan dirinya dan ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini belum selesai, tapi pemuda tersesat masih melanjutkan pertanyaannya untuk mencari celah. Dia tanya, emang albir itu bikin kecanduan? Bikin kecanduan dong. Saya ada satu cerita bagaimana albir, kebaikan itu juga bikin kecanduan. Ada seorang bernama Sholah Atiyah di satu perkampungan di Mesir. Dia kuliah di bidang peternakan. Dan kemudian setelah lulus bersama 8 temannya, 9 orang pemuda ini ingin berwirausaha di bidang peternakan. Akhirnya dia bikin peternakan. Dan kemudian
Kata dia, sahamnya ini kalau 9 masih ganjil, kita butuh mitra ke-10 agar 100% masing-masing 10%. Akhirnya dicarilah siapa mitra ke-10-nya. Nggak ketemu mitra ke-10-nya. Dalam satu rapat, kemudian sholat Atiyah katakan gini, mitra ke-10-nya adalah Tuhan. Semua teman-temannya kaget. Maksud lo gimana? Mitra ke-10-nya adalah Tuhan. Ya dari semua hasil yang kita dapatkan, sisihkan 10% untuk Tuhan. Dan nantinya kita akan mendapatkan dari Tuhan, dengan pekerjaan ini akan dijaga oleh Tuhan dan ada keberkahan di dalamnya. Ide yang baik, kata teman-temannya. Oke lah. Jadi akhirnya 9 orang ini ngumpulin duit dan dia bikin usaha. 10% ditulis di dalam surat perjanjian akan diberikan kepada Tuhan, yakni diberikan kepada orang-orang miskin, yang itu merupakan 10% dari hak Tuhan yang telah mereka komitmen semua 9 anak muda ini. Dan ternyata di luar perkiraan, usaha mereka kemudian berkembang. Akhirnya mereka makin kecanduan nih dalam berbagi kepada orang lain, dalam memberikan sahamnya kepada Tuhan. Akhirnya ditambahlah saham Tuhan, terus ditambah jadi 20%, sampai 50%, dan puncaknya karena terus berkembang, mereka semakin kecanduan dalam berbagi kepada orang lain. Akhirnya saham Tuhan sampai 100%. 100% dia bagikan kepada Tuhan. Dia tidak punya saham kecuali hanya menerima gaji. 9 pemuda ini menerima gaji saja dari perusahaannya, yang gajinya itu sudah sangat mencukupi bagi kehidupan mereka. Adapun keuntungan dari semua perusahaan ini diberikan kepada Tuhan, yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka kemudian membangun kampungnya, memberi makan orang-orang yang kelaparan di sana sehingga kampung itu menjadi sejahtera. Membangun universitas dan sekolah di kampung itu sehingga masyarakatnya terdidik, dan akhirnya kampung itu menjadi maju. Dan akhirnya ketika sholat Atiyah ini wafat, ratusan ribu orang ikut memakamkannya, memberikan penghormatan terakhir dan mendoakan jenazahnya. Sholat Atiyah, seorang yang kecanduan akan albir, akan kebaikan. Jadi bir yang halal dalam Islam adalah albir, yaitu kebaikan. Mabuklah dalam kebaikan dan tercandulah oleh kebaikan itu sendiri. Lain kali buat para pemuda tersesat, Anda jangan mencoba-coba mencari celah, karena saya akan menjawab juga dengan mencari celah.